Secret lovers, siapa di sini yang ngabuburitnya harus wartakjil? Ayo angkat tangan. Eits, kalau wartakjil di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, nggak perlu war-waran segala deh. Soalnya, di Taman Siring Kilometer 0 Banjarmasin, ada pasar yang menjual berbagai jenis kue dan aneka takjil menjelang buka puasa. Nah, beginilah suasana Pasar Wadai di Banjarmasin. Ini malam minggu ramai banget, full. Dan ini terkenal dengan pasar yang menjual kurang lebih 41 jenis kue. Nah, kalau ini apa nih, Kak? Ipau. Ipau itu apa tuh? Yap, namanya Pasar Wadai. Dalam bahasa Banjar, wadai berarti kue. Jadi, Pasar Wadai adalah pasar kue ya, yang dijajakan oleh ratusan pedagang. Bagi warga Banjarmasin, belum lengkap kalau saat bulan Ramadan nggak mampir ke pasar yang berlokasi di Taman Siring Kilometer 0, persis di depan kantor gubernur. Lihat tuh Secret Lovers, begitu menjelang buka puasa, kawasan ini langsung berubah jadi lautan manusia. Hanya ada di bulan Ramadan, Pasar Wadai Banjarmasin ibarat surga takjilnya orang Banjar. Lengkap dengan warna-warni kue tradisional yang bikin mata berbinar dan perut tambah keroncongan. Mas Suna sudah 17 tahun berjualan di Pasar Wadai. Dalam sehari, ia menjual 200 piece kue khas Banjar. Ada berapa kue sih Bu? Ini banyak banget ya. Banyak. Seperti dong, kan saya nggak tahu nih ya kuenya apa aja namanya. Putri Selat. Putri apa? Ini Putri Selat. Putri Selat. Oh, Iya. ini Putri Selat. Iya. Terus apa aja Bu? Sari India. Sari India, tapi mirip-mirip ya. Iya. Sari India ini. Iya, Sari India. Warga Banjar sudah familiar dengan macam-macam kue, lantaran ada 41 macam wadai alias kue yang jadi sajian wajib saat merayakan hari-hari tertentu. Seperti pernikahan hingga acara adat. Hal ini sudah menjadi tradisi sejak zaman Kerajaan Banjar pada abad ke-16. Dulu, 41 macam kue ini hanya disajikan untuk kerajaan dan bangsawan Kesultanan Banjar. Tapi sekarang sudah diwariskan meluas dan menjadi sajian masyarakat umum. Di antara banyaknya kue khas Banjar, ada satu yang menarik perhatian saya. Sekilas sih kayak lasanyanya khas Italia, Secret Lovers. Nah, kalau ini apa nih, Kak? Ipau. Ipau itu apa tuh? Hah? Oh, pakai santan. Oh, oke. Isinya apa aja, boleh dibuka nggak? Isinya tuh kayak risoles tapi nggak pakai ngadit gitu loh. Kayak risoles ya. Isinya tuh ada wortel, kentang. Oke. Mau coba? Saya penasaran sih mau coba. Bu, ada satu juga. Waduh, jadi bingung nih mau beli apa aja ya. Habis banyak banget kuenya. Mana semua tampilannya menggoda banget lagi. Takut lapar mata nih, yang ada malah kemakan. Kan sayang ya Secret Lovers. Ah, ini saya sudah beli bukaan nih buat buka puasa nih, berbagai macam jenis kue khas Banjar nih. Ada ipau nih, lasanyanya khas Banjar. Ada yang warna-warni nih kue bolu, terus juga ada Putri Keraton. Ini dari aromanya sih enak banget. Saya mau coba ini buka puasa pakai kue khas Banjar. Let's go. Dalam sehari, pengunjung Pasar Wadai Banjarmasin bisa mencapai puluhan ribu orang loh. Bahkan, total perputaran ekonomi di pasar ini bisa mencapai 5 miliar tuh. Wow! Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata transaksi harian pedagang yang dikalikan dengan jumlah lapak serta estimasi jumlah pengunjung setiap malam. Wah, nggak kerasa. Waktu berbuka puasa udah tiba nih. Saatnya menikmati kue-kue khas Banjarmasin ini ya. Oh my god, ternyata emang semuanya enak-enak. Cuma rata-rata manis semua nih kuenya. Hanya satu kue yang terasa gurih nih Secret Lovers. Apalagi kalau bukan wadai ipau alias lasanya khas Banjar ini. Wadai ipau berakar dari kuliner komunitas Arab di kampung Atasan Kecil Barat. Kue tradisional ini diakui sebagai warisan kuliner khas Banjarmasin dan sangat populer sebagai menu takjil di bulan Ramadan. Nama ipau konon diambil dari nama pembuat ipau pertama di Banjarmasin yang berasal dari kampung Arab. Namun, ipau juga kerap disangkut pautkan dengan bahasa Arab yaitu upu.
yang memiliki arti diiris atau dipotong. Ipao sendiri berbahan dasar tepung terigu yang dipanggang atau dipanaskan. Nah, ini cukup unik ya untuk manasnya atau manggang si kulitnya ini. Jadi setelah dicampur terigu sama susu, dipanggang itu di atas si teflonnya nih, bukan di bagian dalamnya. Karena ini untuk mempermudah dan juga biar tekstur kulit itu sama ukurannya. Karena kalau dibalikin di dalamnya tuh tebal, jadi nggak sama rata dan mempersulit ketika nanti diangkatnya. Ini kan gampang nih ya. Kita angkat udah matang, ini cukup sebentar aja. Diangkat, langsung dibanting. Nah, simple banget. Lanjut kita bikin lagi. Setelah kulit ipao mengering, diisi dengan wortel, kentang, dan suiran ayam, serta ditambahkan bumbu kari. Oh iya, ada 2 jenis ipao, yaitu ipao basah dan ipao kering. Kalau ipao basah, ipao yang sudah diisi dengan berbagai sayuran dan suiran ayam. Akan disiram dengan saus yang berisi santan kental, creamer, mentega, dan susu. Kalau ipao kering, biasanya ditaburi daun seledri dan bawang goreng. Dan santan sebagai saus siramannya disajikan secara terpisah. Peminatnya berkurang. Jadi di khusus Ramadan aja direadikan. Kalau Ramadan sebatas 200 pieces aja karena nggak berani juga banyak-banyak kan ini nggak bisa disimpan lama. Oh, Iya. berarti ini untuk Ketahanan 7 jam aja karena basah. 1 cup wadah ipao biasanya berisi 4 piece dan dibanderol seharga Rp20.000. Wadah ipao milik Hestiani biasanya dijual langsung di toko miliknya atau dibeli para reseller yang menjualnya lagi di pasar wadai. Tapi tak hanya wadah ipao saja yang diproduksi oleh Hestiani, ada juga wadai putri keraton khas Banjarmasin dan juga kue bolu basah. Berbeda dengan bolu panggang kering, bolu basah teksturnya seperti kue lumpur atau bingka. Yap, sesuai namanya Secret Lovers, bolu basah terasa lembab, lembut, dan juga nggak seret pas dimakan. Tapi secara bentuk sih sama kayak kue bolu ya. Mantap. Nah, kalau wadai putri keraton, kue khas Banjarmasin yang jadi favorit orang Banjar, lembutnya mirip-mirip putri kerajaan gitu. Gak cuma itu, Secret Lovers. Kesan mewah dan juga keanggungan kue ini mewakili penampilan putri keraton tuh. Untuk membuat wadai putri keraton, pertama-tama harus memisahkan antara putih dan kuning telurnya dulu. Belum pernah ya bikin kue, pecahin telur aja nggak bisa tuh, lihat. Harusnya kan dipisahin ya antara kuning sama putihnya. Tapi sih untuk mecahin telurnya aja begini modelnya nih. Maaf ya Kak ya, tapi nggak apa-apa kan masih bisa Nggak apa-apa, aman. Masih aman ya. Aman. Cuma ini mindahin telur yang kuningnya gimana caranya nih? Susah ini. Coba. Ini kuning kita tuangin sini. Iya. Tapi kalau kecampur nggak apa-apa kan Kak? Aman? Masih aman lah ya, kecampur sedikit. Setelah dipisahkan, kuning telur ditambah dengan mentega, susu putih, serta biskuit regal yang sebelumnya sudah diaduk dan dicampur dengan air. Oh iya, memisahkan kuning dan putih telur saat membuat kue bertujuan untuk memaksimalkan fungsi masing-masing agar mendapatkan tekstur kue yang sempurna. Putih telur dikocok untuk memberikan volume, ringan dan mengembang. Sedangkan kuning telur memberikan kelembapan, kekayaan rasa, dan kelembutan pada kue yang dibuat. Nah, ini aromanya aja udah nikmat banget. Bayangin aja ini susu, telur ya kayak Iya, regal sama tadi regal. ya. Ini belum di oven kan ini? Belum. Aromanya udah nikmat, gimana udah di oven udah jadi. Aduh, ini kalau nggak puasa saya makan langsung nih Kak. Cuman puasa. Tahan Nunggu dulu. sampai buka, harus tahan. Iya, tahan. Oke Kak, udah jadi ya. Iya. Setelah tercampur semua, adonan wadai putri keraton langsung di oven selama kurang lebih 40 menit. Kalau lebih, nanti bisa gosong loh. Panas ya Kak? Panas banget. Sampai atas api bawah. Panas di tengahnya tuh dia agak-agak juicy-juicy gitu tadi ya. Didiamkan dulu seperti ini, Iya. baru nanti dipindahkan sini ya. Ha-ha. Aromanya mantap sekali. Sabar pengen cobain nggak? Wah, ini enak banget tuh. Ini atasnya dia agak-agak crunchy Crispy, gitu ya? ya. Crispy-crispy baru dalam tengahnya tuh Lembut. lembut. Waduh, nikmatnya.
Duh, jadi ngiler kan ngelihatnya. Kebayang deh ya masyarakat Banjar sebulan penuh berbuka dengan wadai alias kue khas Banjar ini. Nikmat banget ya. Sajian kue khas Banjarmasin bukan hanya sekedar mengisi perut saja, tapi juga mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat Banjar yang diwariskan turun-temurun. Dari kue yang manis dan lembut hingga yang gurih dan legit.